Ini salah satu tanaman anggur yang bisa berbuah walau tanpa pupuk pembuahan khusus ya teman-teman. Hasilnya juga sangat bagus sekali. Satu tersier bisa banyak sekali nih. Hampir setiap mata tunas pecah itu membawa bunga dan buah. Contohnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya petani hidroponik Comal yang ada di ketinggian 11 mdpl jalur Pantura, Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Pada video kali ini teman-teman, saya ingin berbagi pengalaman pada teman-teman bagaimana cara membuahkan tanaman anggur bisa berbuah dan tanaman anggur tersebut tanpa melakukan pemupukan khusus. Nah, ini salah satu contoh bibit-bibit yang ada di channel petani hidroponik Comal ya. Ini adalah tanda agar tidak kehilangan KTP-nya karena banyak sekali daun yang mirip, sehingga kalau tidak dikasih tanda nanti bisa-bisa tertukar KTP-nya masing-masing ya. Ini jenisnya beda-beda tapi hampir daunnya sama. Maka dari itu ada pentingnya kita mengasih tanda ketika kita melakukan pembibitan. Jika teman-teman ingin menanam tanaman anggur, sebenarnya menanam tanaman anggur itu tidak rumit, gampang sekali. Dari mulai kita menanam dengan polybag seperti ini, polybag kecil, dan kita pindah ke polybag yang lebih besar agar perakarannya lebih bagus. Setelah beberapa meter, 2 meter atau 3 meter, baru kita pindah ke media tanah atau kita grounding di kebun atau di halaman rumah kita. Di dalam video yang lama sudah saya bagikan ya, bagaimana cara merawat, bagaimana cara menanam, dan bagaimana cara memelihara tanaman tersebut sehingga nantinya akan tumbuh bagus, tersier terbentuk rapi seperti ini ya. Nanti ketika batang tersier sudah siap untuk pembuahan, maka kita lakukan pemangkasan pembuahan, dan hasilnya tanaman anggur akan mengeluarkan bunga berdasarkan masing-masing variannya. Ini salah satu yang saya bagikan juga. Anggur tersebut saya buahkan berkali-kali. Ternyata hampir kalau kita mau, tanaman anggur itu bisa dibuahkan secara terus-menerus seperti ini, walaupun jenisnya berbeda-beda atau variannya berbeda-beda. Yang penting bagaimana kita merawat tanaman tersebut agar mampu berbuah dengan baik dan tanaman juga pertumbuhannya baik. Untuk perawatan juga sudah saya bagikan pada teman-teman, dan kali ini saya ingin sedikit membuka, yaitu tanaman anggur yang pernah saya pupuk menggunakan cacahan debok pisang. Nah, sekarang ini hasilnya ya teman-teman. Ini sebenarnya tanaman anggur tersebut tidak diberi pupuk pembuahan khusus, akan tetapi buah yang dihasilkan sangat bagus sekali. Satu tersier bisa mendapatkan buah yang banyak. Nah, setelah potes pucuk, maka keluarlah yaitu 2 tandan seperti ini, dan dilanjutkan dengan
potes pucuk selanjutnya, dan tanaman tersebut akhirnya setiap mata bat yang pecah ini membawa bunga seperti ini. Coba perhatikan ya, mata bat 1 membawa bunga yaitu 2 ya, 2 seperti ini. Terus mundur lagi, mata bat yang kedua membawa bunga lagi. Nah, masing-masing mata bat ini hampir 2 loh ya, mundur lagi membawa 2, ini lagi, dan ini buah. Berarti satu tersier bisa lebih 6 buah. Nah, ini semua keluar bunga seperti ini ya. Ini tanpa pupuk pembuahan. Jika teman-teman ingin melihat video saya yang lama, yaitu penggunaan cacahan batang pisang, dan ini hasilnya. Dan sebenarnya inti dalam pembuahan tanaman anggur itu yang penting persiapan masa pertumbuhan tanaman tersebut tumbuh subur. Jika tanaman tersebut tumbuh subur, secara otomatis tanaman akan mudah dibuahkan, walaupun tanaman tidak kita lakukan pupuk pembuahan. Tetapi jika teman-teman ingin mendapatkan hasil yang lebih bagus, ya silahkan dilakukan pupuk pembuahan. Tetapi saya kali ini ingin membahas tanpa pupuk pembuahan pun tanaman anggur bisa berbuah. Bagi teman-teman yang menanam tanaman anggur, nggak usah khawatir. Tanaman anggur itu kalau kita menanam itu tidak ribet. Ini kenapa kok sampai habis seperti ini? Karena ini pemiliknya, yaitu dia merawat burung-burung dara ya. Ini burung daranya juga termasuk burung dara mahal, hampir 1 sampai 2,5 juta per ekornya. Maka dari itu dia juga termasuk delima juga. Memilih antara anggur dan burungnya, akhirnya ya biarkan saja dimakan, tidak apa-apa. Yang penting dia juga sudah tahu ilmunya dan mendapatkan hasil dari 2 tanaman tersebut. Nah, ini hasilnya. Nah, ini teman-teman jika melihat video saya yang saya gunakan batang pisang saya cacah, pasti teringat kembali. Nah, ini contohnya, ini di bawahnya seperti ini, dan ini dikasih sekam untuk mulsa penutup ya, agar menjaga kelembapan media tanam. Dan ini juga ada sedikit pengalaman untuk teman-teman jika mengalami tanaman anggurnya itu batang primernya gepeng seperti ini ya teman-teman. Nah, nanti kita bisa lakukan penyayatan menggunakan cutter ya, atau silet, pokoknya ya yang bisa digunakan untuk menyayat lah. Kita gores yaitu di arah seperti tadi. Setelah itu nanti kita kasih yaitu lidah buaya. Nah, contohnya seperti ini. Ini juga sedikit pengalaman buat teman-teman. Nanti lakukan 3 hari sekali seperti ini ya. Kita balurkan semua seperti ini agar merata pada batang yang gepeng. Nanti batang tersebut akan pelan-pelan memecah dan tumbuh besar, normal, dan bulat. Nah, bagi teman-teman yang mempunyai anggurnya kok terlihat gepeng, tidak masalah. Ini kadang-kadang memang proses dalam penanaman anggur itu tidak selalu mulus bisa bulat dari bawah. Semua itu kan tergantung dari media atau tempat yang kita tanami. Jika tanaman tersebut kita kasih pupuk yang cukup, maka akan tumbuh lebih bagus lagi. Tetapi pada video ini saya ingin memberitahukan bahwa tanaman anggur bisa berbuah walau tanpa pupuk pembuahan. Dan ini juga ya, ini malah baru ditanam. Ini salah satu juga tetangga saya yang kepingin mempunyai tanaman anggur. Ini sekitar 4 bulan ya, 4 bulan sudah bisa dibuahkan. Pertumbuhannya sangat bagus sekali dan batangnya pun juga bagus. Ini ya, batang sekundernya pertumbuhannya bagus, tersiernya juga merata. Ini malah hampir panjang sekitar 5 meter nih. Nah, ini dibiarkan seperti ini. Nah, bagus sekali. Ini tadinya pemutesan secara bertahap. Setelah
beberapa meter, 4 meter dipotes, 3 meter kita lanjutkan, dan kita lanjutkan sampai mencapai 6 meteran. Nah, ini juga membawa buah. Ini karena kondisi tanahnya yang subur ya. Nah, ini lihat bagus, batangnya bulat, berisi, dan ini masih muda sekali sebenarnya. Ini usia aja baru sekitar 4 bulanan. Ini juga tanpa pupuk-pupuk yang aneh-aneh, karena kebanyakan orang-orang yang tidak memperdalami tanaman anggur tetapi ingin menanam tanaman anggur, dia biasanya tidak menggunakan pupuk yang aneh-aneh, hanya dilakukan penyiraman saja. Setelah tanaman tersebut tumbuh agak besar, akar sudah mulai kuat, saya sarankan ya udahlah siram dengan leri atau cucian beras ya. Nah, ini bawa bunga semua tersier, dipotes, dan akhirnya keluar bunga seperti ini. Ini tanpa pupuk pembuahan khusus. Maka dari itu, jika teman-teman ingin menanam tanaman anggur, tidak usah khawatir, tanaman anggur itu mudah. Saya juga mempelajari dan meneliti bagaimana cara sederhana agar menanam tanaman anggur itu tidak ribet, mudah, sehingga teman-teman itu kalau merawat tidak kesulitan. Contohnya juga tanaman anggur yang saya tanam tanpa perawatan khusus, ini juga berbuah terus tanpa berhenti. Ini kalau ini di tempat saya sendiri ya. Ini sudah habis. Siapa yang menginginkan langsung diambil, tidak apa-apa. Ini karena hanya untuk penyenang saja di depan rumah, dan tidak saya lakukan pupuk khusus karena saya ingin berbagi pada teman-teman. Menanam tanaman anggur itu tidak ribet. Saya ulang-ulangi berkali-kali, menanam tanaman anggur itu tidak ribet dan mudah sekali. Jika kita tidak punya pupuk ya, kita gunakan yang ada di sekeliling kita. Apalagi kalau kita sering masak ya, masak nasi sebelum dimasak, maka beras tersebut dicuci dan nantinya airnya bisa kita manfaatkan untuk menyiram tanaman tersebut tiap hari. Yang penting tanaman anggurnya sudah kuat, maka pertumbuhannya pun akan bagus. Saya sarankan kalau menggunakan leri atau air cucian beras itu diberikan pada waktu musim kemarau seperti saat ini ya. Ini saya timbun dan saya kumpulkan tiap hari dan saya siramkan tiap hari juga. Ini juga bukan hanya untuk tanaman anggur, hampir semua tanaman saya perlakukan menggunakan air cucian beras seperti ini. Nah, di samping ini ada stroberi juga, saya lakukan penyiraman seperti ini. Jika teman-teman itu kok melihat, wah kelihatannya nanam anggur, nanam ini susah karena harus ada pupuk ini dan itu, sebenarnya tidak harus seperti itu. Yang penting kita lihat kondisi tanaman. Kalau tanaman kita sudah subur, ditanam tanah sudah subur, kita nggak usah repot-repot menggunakan pupuk-pupuk yang sulit. Semoga video ini bisa memberi masukan pada teman-teman dan memberi gambaran buat teman-teman bahwa menanam tanaman anggur itu mudah, tidak rumit, tidak sulit. Walaupun tanpa pupuk pembuahan, yang penting tanaman subur, pertumbuhan bagus, insya Allah tetap akan bisa berbuah. Maka dari itu, marilah kita menanam walaupun satu pohon di depan rumah kita. Cukup sekian. Jika ada tutur kata dan penyampaian yang tidak berkenan di hati para pemirsa, saya manusia biasa minta maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada ketidakpahaman, kita bisa diskusi di kolom komentar ya. Semoga video ini sangat bermanfaat bagi para pemula. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.